Marilah kita mulai. Sosialisasi pengurus OSIS SMA IJS 2021 dan 2022 dengan Kabinet Extraordinary. Sekali lagi selamat datang calon pengurus OSIS SMA IJS 2021 dan 2022. Saya sangat senang dan bangga bahwa terdapat banyak sekali orang yang sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi ini. Oke, pertama-tama marilah kita kayak tahu secara umum apa sih manfaat atau mengapa kita harus menjadi anggota OSIS. Yang pastinya yang pertama, kita akan dapat banyak manfaat dari kepemimpinan kita dan keikutsertaan kita dalam suatu organisasi. Pastinya yang pertama itu akan menambah pengalaman diri kita sebagai siswa di suatu kota, yaitu Palembang. Saya tidak yakin bahwa para siswa dapat berkontribusi secara aktif atau menjadi influensial terhadap masyarakat atau menjadi influensial terhadap sesama. Dan organisasi OSIS inilah merupakan wadah bagi kalian untuk memperkaya pengalaman diri yang mungkin kalian tidak bisa alami di bangku SMA. Dan yang kedua itu adalah untuk meningkatkan skill 4C, yaitu creative thinking, critical thinking, communication, and collaboration skill. Creative thinking adalah suatu kondisi di mana para peserta didik dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Critical thinking adalah suatu kondisi di mana para peserta didik dapat berpikir secara kritis. Dalam hal ini mereka dapat berpikir dengan sudah memikirkan konsekuensi dari kegiatan atau perkataan yang mereka ucapkan atau mereka buat. Communication skill itu adalah skill komunikasi yang pastinya anggota OSIS akan raih atau dapatkan dalam keikutsertaan organisasi ini. Dan yang terakhir adalah collaboration skill, yaitu skill kolaborasi, skill bekerja sama dengan orang lain dan sesama anggota OSIS. Ketiga yaitu menambah portofolio dan networking sesama anggota OSIS. Pastinya kita akan sangat dihargai jikalau kita adalah salah satu dari anggota OSIS itu sendiri. Maka terima kasih karena kalian sudah banyak antusiasnya untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan yang keempat itu adalah untuk mengasah kemampuan memimpin dan berorganisasi. Dan saya tidak banyak ingin memberitahu di sosialisasi ini. Saya hanya ingin memberitahu tentang susunan panitia. Jadi kan nanti saya akan memberikan kalian Google Form untuk kalian isi. Jadi yang tidak ikut sosialisasi ini pun bisa bisa untuk mengisi Google Form. Sosialisasi ini hanya dilakukan untuk memberi pandangan bagi kalian tentang apa sih posisi yang cocok bagi kalian sebagai anggota OSIS. Apakah itu Sekbid 1, Sekbid 2, Sekbid 3, dan seterusnya. Jadi ini hanyalah gambaran dan semua orang bisa untuk mengisi Google Form nanti. Jadi apabila Zoom ini sudah melampaui kapasitasnya, bukan berarti yang tidak join di Zoom ini tidak dapat menjadi calon anggota OSIS. Itu sangat salah sekali karena sosialisasi ini hanya diperuntukkan untuk memberi wawasan untuk kalian supaya kalian dapat memilih posisi apa yang kalian inginkan. Oke, mari kita lanjut. Pembagian pertama itu adalah ada pembagian pengurus harian. Ini adalah kalau kita biasa ngomong kayak petinggi atau pejabatnya ya dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS, atau sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Jadi ini adalah suatu kelompok
yang mengurusi semua hal yang berkaitan dengan Sekbid dan keadaan yang sangat penting. Jadi yang pertama itu adalah pembagian pengurus harian. Pertama itu adalah ketua OSIS itu sendiri. Ketua OSIS memiliki kewajiban untuk mengatur semua hak dan wewenang yang anggota OSIS dapatkan atau wajib mereka perbuat. Jadi tugas ketua OSIS di sini adalah memandu sebenarnya, memandu semua anggota, baik itu wakil ketua, sekretaris, bendahara, sekbid 1 dan seterusnya sampai sekbid ke-9. Jadi perlulah konsistensi yang sangat kuat untuk menjadi seorang ketua atau wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS 1 dan 2. Wakil ketua OSIS ini sebenarnya tugasnya hampir sama seperti ketua OSIS, yaitu untuk memandu semua anggotanya. Tapi pastinya kita tahu ketua dan wakil derajatnya tidak mungkin sama, dan pastinya wakil ada di bawah ketua. Tapi itu tidak berarti bahwa wakil tidak bisa mengutarakan pendapat, tapi itu tidak berarti bahwa ketua itu adalah seseorang yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi. Itu sangat salah sekali paradigma yang seperti itu. Tetapi ketua akan dibantu dan mungkin dinasehati oleh wakil ketua untuk melakukan suatu terobosan baru atau melakukan suatu event atau mengadakan suatu event. Dan jadi yang pertama adalah ketua OSIS, kedua wakil ketua OSIS 1 dan 2. Dan yang ketiga itu adalah sekretaris. Sekretaris memiliki tugas, sebenarnya sekretaris dan wakil sekretaris. Sekretaris dan wakil sekretaris memiliki tugas secara umum untuk mensupport kerja dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sendiri. Misalnya jikalau ada suatu event, mereka lah, sekretaris dan wakil sekretaris lah yang responsible untuk membuat proposal atau menasehati ketua dan wakil ketua OSIS itu sendiri dalam perancangan event atau perancangan terobosan yang baru. Jadi tugas sekretaris dan wakil sekretaris tidak bisalah kita ragukan karena mereka pastinya dapat berkontribusi dengan besar dalam suatu organisasi itu sendiri, yaitu OSIS dalam hal ini. Dan yang terakhir di pengurus harian yaitu adalah bendahara dan wakil bendahara. Bendahara dan wakil bendahara ini mungkin hampir sama tugasnya dengan sekretaris dan wakil bendahara dan wakil sekretaris, akan tetapi bendahara dan wakil bendahara lebih berfokus kepada kebutuhan finansial atau kebutuhan yang bersifat keuangan dalam suatu organisasi. Jadi bendahara dan wakil bendahara adalah suatu kelompok yang mengurusi keuangan OSIS, baik itu dalam pengeluaran atau pendapatan. Jadi mereka semualah yang mengurusi tentang keuangan itu sendiri. Oke, itu adalah untuk pengurus harian. Dan sekarang marilah kita lanjut ke pembagian sekbid. Jadi pembagian sekbid secara umum mungkin berbeda dengan kebanyakan OSIS yang lainnya, karena kita sekolah di IGS pastinya kita memiliki sekbid-sekbid yang unik untuk kita bagi. Tetapi intinya sama, yaitu adalah bekerja dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Jadi marilah kita mulai dengan pembagian sekbid yang pertama, yaitu sekbid ketuhanan yang Maha Esa, yang biasanya lebih familiar disebut dengan sekbid agama. Sekbid ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki peranan penting dalam suatu organisasi, memiliki peranan religius penting dalam organisasi. Misalnya jikalau ada event yaitu mungkin Lebaran, dan sebelum Lebaran mungkin ada puasa, dan mungkin sekbid ini bisa dapat merancang suatu event, mungkin untuk kegiatan buka bersama, ngabuburit, dan lain-lain.
sama juga halnya dengan acara keagamaan seperti Waisak, Natal, Paskah, dan lain-lain. Mereka juga bisa merancang suatu event atau kegiatan untuk memperingati acara religius itu sendiri. Sebenarnya udah banyak sih contoh atau penerapan dari sekbid agama yang dilakukan di IGS itu sendiri, tetapi karena kita dihambat oleh kasus COVID-19 yang sangat merajalela, eh, selama 1 tahun ini kita tidak dapat membuat kegiatan yang bernuansa religius seperti Natal atau buka puasa bareng, karena pastinya kita ingin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Makanya akan ada lebih baiknya jikalau kita tidak membuat suatu event yang cukup beresiko itu sendiri. Jadi sekbid pertama itu adalah sekbid ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu adalah sekbid bela negara. Sekbid bela negara itu sendiri menurut aku adalah sekbid yang fun, sekbid yang sangat enak bagi kalian yang suka bersosialisasi. Bukan bersosialisasi sih diomongnya, kayak suka mencoba hal baru mungkin, karena sekbid bela negara ini adalah mereka yang merancang suatu event atau merancang suatu terobosan baru untuk keberhasilan suatu organisasi itu sendiri. Jikalau di IGS ini mungkin bisa lebih dikenal dengan sebutan morning briefing, dan sekbid inilah yang memegang peranan penting dalam kegiatan morning briefing yang diadakan setiap hari sebelum kasus COVID-19. Jadi sekbid bela negara ini cukup fun dan cukup sulit juga sebenarnya, tetapi kesulitan itu bisa dihindari jikalau kita bisa bekerja sama dengan sesama anggota OSIS itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah sekbid sosial. Sekbid sosial adalah sekbid yang berurusan penting atau secara langsung kepada pengembangan masyarakat atau pengembangan diri kita sendiri. Dalam hal ini sekbid sosial memegang peranan penting dalam keterlibatan sekolah kita terhadap orang yang membutuhkan atau orang yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya sekbid sosial ini adalah suatu kelompok yang memegang peranan penting bagi mungkin para pengemis di jalanan atau mungkin para gelandangan. Ya, jadi sekbid sosial itu adalah sekbid yang sangat memegang peranan penting dalam kasus kemanusiaan. Dan yang keempat adalah sekbid multimedia. Sekbid di mana saya sebagai anggota OSIS lahir. Jadi saya sebelum menjabat sebagai ketua OSIS, saya adalah anggota dari sekbid multimedia. Kalau jujur, menurut saya sekbid multimedia adalah salah satu sekbid yang paling lucu, paling fun, dan paling mungkin bisa disebut enak dan tidak memakan banyak waktu dan banyak tenaga kita, karena sekbid multimedia adalah para kegiatan dari sekbid multimedia ini adalah memopong kayak teknologi atau barang yang diperlukan dalam suatu event atau dalam suatu organisasi. Misalnya dalam hal ini, saat online ini mungkin merancang PPT atau melakukan Zoom record, itulah tugas dari sekbid multimedia dalam konteks online. Kalau dalam konteks acara offline mungkin mereka bisa lebih sibuk lagi karena mereka adalah para kelompok orang yang mengurusi sound system, proyektor,
dan lain-lain. Jadi bagi yang sangat ingin masuk ke dalam sektor multimedia, ya saya harap bisa dapat mengenal teknologi atau sangat familiar dengan penggunaan teknologi dan semacamnya. Karena pastinya ada kesulitan tersendiri bagi kalian jika kalian ingin menjadi sektor multimedia, tetapi kalian tidak memiliki basic atau tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau teknologi. Dan yang kelima itu adalah sektor apresiasi seni atau lebih familiar disebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu sektor talent. Ini adalah sekbid yang berfokus untuk pengembangan talent atau pengembangan seni atau talenta yang dimiliki para peserta didik di SMA Ignatius Global School itu sendiri. Jadi sekbid inilah yang membantu perkembangan talenta yang dimiliki anggota OSIS itu sendiri. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab untuk suatu performance atau suatu performance seperti dance, menyanyi, dan lain-lain. Jadi mereka inilah sekbid yang bertanggung jawab untuk kegiatan seperti itu. Dan yang keenam itu adalah sekbid bahasa. Sekbid bahasa sama halnya dengan sekbid apresiasi seni, yaitu untuk mendukung kemahiran berbahasa anak anggota atau para warga Ignatius Global School itu sendiri. Jadi sekbid bahasa itu sangat memegang peranan penting dalam perkembangan skill bahasa yang dimiliki oleh para peserta didik. Maka dari itu, sekbid bahasa sangatlah banyak peminatnya karena mereka adalah pemimpin untuk melakukan kegiatan yang berbau bahasa seperti bulan bahasa dan lain-lain. Mari kita lanjut ke sekbid OSIS yang ketujuh, yaitu adalah sekbid dokumentasi, desain, dan visual. Ini sama halnya dengan multimedia, saya percaya, karena sekbid dokumentasi, desain, dan visual ini adalah suatu sekbid yang berfokus penuh kepada penggunaan teknologi, ya mungkin komputer, laptop, dan kamera. Untuk desain dan visual mungkin itu adalah suatu pekerjaan yang bernuansa seperti untuk mendesain suatu gambar atau mungkin banner dan twibbon yang kemarin banyak para anak kelas 10 memposting, dan itu adalah suatu tugas dari sekbid dokumentasi, desain, dan visual. Selain daripada itu, selain daripada twibbon, ada juga kayak name tag atau mungkin banner, dan tugas mereka lah untuk mendesain itu supaya dapat menjadi atraktif dan lebih baik secara visual dalam mata semua orang. Dan yang terakhir itu adalah sekbid dokumentasi itu sendiri. Sekbid dokumentasi itu adalah untuk mendokumentasikan kegiatan apa yang sedang dilakukan OSIS itu sendiri. Misalnya saat event kemarin, saat event Inception kemarin, yaitu event MPLS, ada suatu kru anggota OSIS yang mendokumentasikan kegiatan apa saja yang dilakukan. Misalnya menyanyi lagu Indonesia Raya, sosialisasi modal itu sendiri, dan penyambutan tamu. Jadi mereka lah orang yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan apa yang OSIS pekerjakan di hari itu atau di dalam hari itu sendiri. Dan sekbid yang terakhir itu adalah sekbid yang ke-8 itu adalah sekbid komunikasi. Sekbid komunikasi juga sangat memegang peranan penting dalam perkomunikasian terhadap para peserta didik dan sesama anggota OSIS. Sekbid komunikasi adalah sekbid yang cukup menantang bagi saya sendiri, karena itu memiliki
itu perlu motivasi dan pengorbanan diri yang sangat baik, karena segmen komunikasi biasanya kita berkomunikasi dan itu akan didengar oleh banyak orang, dan ini akan sangat baik jika orang itu memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, segmen komunikasi itu adalah MC dalam suatu kegiatan formal, ya mungkin orang yang dulunya di SMP IJS mungkin tahu bahwa setiap event offline pasti ada MC dalam suatu event offline itu, dan segmen komunikasi inilah orang yang memegang peranan penting untuk melatih atau memvolunteer diri mereka sendiri untuk menjadi MC supaya itu acara dapat berjalan dengan lebih berwarna. Dan yang terakhir itu adalah segmen humas dan publikasi. Segmen humas dan publikasi adalah segmen hubungan masyarakat dan publikasi. Hubungan masyarakat itu adalah hubungan yang dijalin di antara anggota OSIS itu sendiri, di antara OSIS dan hubungan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah para siswa IJS atau para orang semua orang yang ingin bekerja sama dengan OSIS sama Ignatius Global School itu sendiri. Jadi segmen humas dan publikasi. Humas itu pastinya diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dengan para warga Ignatius Global School dan semua orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Dan publikasi itu adalah suatu aktivitas di mana anggota OSIS mempublikasikan apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan di sekolah kita, atau apa yang sedang dilakukan oleh OSIS SMA IJS itu sendiri. Sebagai gambaran, ini adalah segmen yang memegang peranan penting dalam sosial media OSIS itu sendiri, dalam hal ini adalah Instagram atau YouTube. Dan di dalam Instagram mungkin segmen inilah yang memposting Twibbon atau banner atau story tentang suatu kegiatan. Jadi segmen humas dan publikasi ini menurut aku cukuplah menarik dan cukuplah fun juga bagi kalian yang suka dengan penggunaan sosial media itu sendiri. Dan saya yakin itu aja segmen dari OSIS. Jadi ada 9. Yang pertama segmen Ketuhanan Yang Maha Esa, segmen Bela Negara, segmen Sosial, segmen Multimedia, segmen Apresiasi Seni, segmen Bahasa, dan segmen Dokumentasi, Desain, dan Visual. Dalam hal ini lebih sering disingkat DDV, dan segmen Komunikasi, dan yang terakhir itu adalah segmen Humas dan Publikasi. Pengurus harian yaitu ada Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS 1 dan 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara. Yap. Sebenarnya saya tidak banyak ingin ngomong di sini karena yang paling penting itu adalah pengisian Google Form yang nanti akan saya bagikan di kolom chat Zoom. Dan bagi orang yang tidak dapat bergabung dalam Zoom ini, mungkin mereka bisa mencek line atau WA mereka supaya mereka dapat mendapat link untuk pengisian Google Form itu sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita melihat rundown seleksi OSIS tahap pertama, masa bakti 2021 dan 2022. Jadi 17 Juli sampai 18 Juli itu adalah pembukaan form, 17 Juli yaitu hari ini, dan sampai besok Minggu itu adalah pembukaan form bagi yang berminat untuk menjadi suatu anggota OSIS. Kalian bisa mengisi form yang akan saya bagikan nantinya. Dan di 19 Juli itu adalah penutupan form, 19 Juli pukul 12.00 lewat 00. Jadi itu adalah penutupan form. Jadi batas pengumpulan form itu adalah sampai Minggu jam 23.59.
Jadi aku harap kalian bisa menggunakan waktu kalian seefektif mungkin, karena saya yakin dalam weekend ini kalian tidak memiliki kelas bahasa atau kelas apapun yang sangat signifikan bagi kalian. Jadi pastinya kalian bisa mengisi atau meluangkan waktu untuk mengisi Google Form ini. Dan yang terakhir adalah 22 Juli, itu adalah pemberitahuan kandidat yang lolos tahap 1. Dan for your information, semua yang telah mengisi Google Form akan mendapatkan email. Jadi kalian harus mengecek email kalian supaya kalian dapat join grup lain yang akan dibuat nanti. Paling lama kalian akan mendapatkan konfirmasi untuk join line group itu 2 kali 24 jam. Dan mungkin jika kalian mengisi saat 17 Juli, kalian paling lambat akan mendapatkan email di 19 Juli. Dan jika kalian mengisi di 18 Juli, kalian mungkin dapat mengakses email paling lambat tanggal 20 Juli itu sendiri. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang saya ingin menjawab pertanyaan. Dan sekarang saya ingin memberikan waktu bagi kalian untuk bertanya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand kalian atau mungkin chat di kolom komentar di Zoom. Ada pertanyaan dari salah satu kandidat, yaitu adalah bisa tidak lihat sirkuit OSIS 1 lagi. Oke. Bentar. Sirkuit 1 itu adalah sirkuit ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, seperti saya jelaskan tadi, lebih familiar disebut dengan sirkuit agama. Maka kalian yang ingin berkontribusi secara religius atau ya secara religius, kalian mungkin bisa untuk bergabung dalam sirkuit ini. Oke. Dan yang terakhir saya akan menunjukkan kalian Google Form yang akan kalian isi dan saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Oke. Jadi ini adalah formulir kalian nanti. Jadi pertama kami akan meminta email kalian supaya kami dapat mengontak kalian nanti untuk pembagian grup, untuk pemasukan kalian ke dalam grup. Dan yang kedua itu adalah kami meminta nama lengkap kalian, harap diisi dengan nama lengkap itu sendiri, nama lengkap kalian, tidak dengan nama panggilan atau nama keluarga dan lain-lain. Kelas, cara mengisi kelas adalah dengan jurusan kalian. Jadi misalnya sebagai contoh 10 kedokteran 1 atau 12 teknik 1, 12 teknik 2, 11 kedokteran 1, 11 kedokteran 2 dan seterusnya. Dan tempat lahir, tanggal lahir, dan pertanyaan general yang cukup relevan dengan keikutsertaan Anda dalam anggota OSIS itu sendiri. Dan posisi yang Anda inginkan di dalam OSIS, note ada maksimum kapasitas yang kalian dapat pilih. Jadi saya harap kalian tidak melanggar maksimal pemilihan ini, bahwa ada dua yang bahwa dibolehkan hanya dua untuk memilih, yaitu
salah dua dari jajaran ini, yaitu ketua, wakil, sekretaris, wakil, bandara, wakil, sekbid 1, sekbid 2, sekbid 3, sekbid 4, sekbid 5, sekbid 6, sekbid 7, sekbid 8, dan sekbid 9. Oke, untuk Google Form, saya akan share sebentar lagi. Ada pertanyaan, DDV dengan multimedia, apakah ada perbedaan? Jadi DDV itu adalah, seperti namanya itu sendiri, desain, dokumentasi, dan visual. Jadi sekbid ini berurusan penting dengan kayak pembuatan hal yang secara visual. Jadi mungkin yang saya sebut tadi, mungkin banner atau twibbon dan lain-lain. Dan juga filmografi, yaitu dokumentasi, dan mungkin jikalau kalian memiliki basic untuk membuat film atau membuat suatu video, mungkin kalian bisa join juga di sekbid ini, yaitu sekbid DDV, karena sekbid DDV juga memiliki peranan penting dalam pembuatan video yang diselenggarakan para anggota OSIS itu sendiri. Oke, banyak yang bertanya sebenarnya keefektifan 9 sekbid ini dalam situasi seperti ini, yaitu situasi COVID-19. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sekbid sosial itu adalah sekbid yang memegang peranan yang cukup penting dalam apa itu ya bilangnya, humanities, kemanusiaan. Jadi pastinya kita tidak dapat membuat apa-apa dalam situasi yang sangat genting ini, yaitu PPKM. Tapi bukan berarti itu adalah penghambat bagi kita untuk melakukan suatu kegiatan sosial. Suatu kegiatan sosial dapat banyak formnya. Mungkin jikalau salah satu dari para warga IGS memiliki suatu keadaan yang berduka, mungkin anggota sekbid sosial dapat mengumpulkan dana untuk memberikan keringanan bagi orang yang ditinggalkan itu sendiri. Jadi sekbid sosial sebenarnya bukan secara full untuk mengurusi humanities, tetapi itu juga bisa dapat dalam bentuk mengurusi suatu kejadian yang terjadi di dalam Ignatius Global School atau di dalam suatu organisasi itu sendiri. Untuk total orang yang akan diterima dalam seleksi tahap 1, aku belum yakin untuk berapa orang yang akan kami terima. Tetapi aku harap sih bisa diterima semua, tetapi pastinya akan ada seleksi dari tahap 1, yaitu ada seleksi pertama di Google Form itu sendiri. Jadi saya harap Google Form itu akan sangat diisi dengan sangat baik, karena kami akan menilai dari pengisian kalian di Google Form itu. Jadi untuk total orang yang akan diterima, kami belum bisa memastikan dengan betul tentang berapa orang banyaknya yang akan diterima menjadi anggota OSIS itu sendiri. Untuk seleksi sendiri, yaitu seleksi pertama itu adalah Google Form, dan seleksi kedua nanti akan lebih dijelaskan di Line Group nanti. Jadi seleksi kedua itu akan diberitahukan kepada orang yang lulus seleksi tahap 1. Jadi karena sekarang kita belum memulai seleksi, jadi saya hanya memberikan gambaran atau memberikan informasi untuk seleksi tahap 1. Untuk kelas 10 ada pertanyaan lagi, apakah kelas 10 dapat menjadi pengurus harian? Mungkin bisa menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, sekretaris,
wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Jawabannya bisa sebenarnya, karena semua orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri mereka, maupun mereka mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan lain-lain. Tapi akan lebih diprioritaskan terhadap kelas 11 karena itu adalah tahun terakhir mereka dalam berorganisasi. Karena jika Anda adalah seseorang yang sedang duduk di bangku kelas 10 sekarang, tentunya Anda memiliki 1 tahun lagi untuk menjadi tinggi seperti ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan itu bukan berarti bahwa kelas 10 tidak dapat slot untuk menjadi pengurus harian. Kalian bisa seperti menjadi wakil sekretaris atau wakil bendahara. Karena karena sekretaris dan bendahara itu sebenarnya akan diberikan kepada kelas 11 secara umum karena mereka ya seperti yang saya bilang tadi, tahun terakhir. Dan wakil sekretaris dan wakil bendahara itu pastinya akan ada kelas 10 di sana supaya mereka dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang dikerjakan sekretaris, apa yang dikerjakan bendahara, apa yang dikerjakan ketua OSIS, apa yang dikerjakan wakil ketua OSIS sendiri. Jadi untuk pertanyaan itu, apakah boleh menjabat sebagai pengurus harian? Tentu saja boleh. Oke, ada pertanyaan lagi, anggota setiap sekbid ada berapa? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin pertanyaan ini sama dengan pertanyaan berapa orang yang diterima menjadi anggota OSIS itu sendiri. Jadi saya tidak bisa memastikan penuh akan ada beberapa anggota setiap sekbid, karena itu adalah tugas dari ketua OSIS yang baru untuk ketua OSIS yang baru nanti yang tahun 2021-2022 untuk merancang para anggota mereka. Jadi kami dari Kabinet Extraordinary hanya memberikan kualifikasi yang kami anggap layak untuk menjadi anggota OSIS, pastinya akan menjadi anggota OSIS. Yang kami anggap tidak layak menjadi anggota OSIS, pastinya tidak akan diberi slot untuk menjadi anggota OSIS itu sendiri. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan selanjutnya, untuk apresiasi seni akan melakukan apa saja dan mengurus rangkaian event seperti apa? Apresiasi seni yaitu adalah sekbid talent, secara lebih familiar diketahui oleh anak IJS itu sendiri. Dan sekbid apresiasi seni itu adalah sekbid yang ya seperti saya bilang tadi, mengembangkan talenta para peserta didik. Jadi jikalau ada suatu event yang diselenggarakan misalnya oleh mungkin sekbid bela negara, jadi mereka bisa sekbid apresiasi seni ini mungkin bisa memberikan hiburan terhadap para peserta didik dalam suatu entertainment. Mungkin mereka bisa dapat memanggil beberapa orang untuk perform atau ya menunjukkan talenta mereka. Jadi tujuan utamanya itu adalah pengembangan talenta, dan kalau bisa itu talenta akan diperlihatkan supaya talenta itu dapat berkembang secara sendirinya. Karena talenta tanpa pengembangan atau talenta tanpa performance pastinya akan jadi sangat tidak efektif. Untuk sekbid bahasa, apakah tugasnya selain untuk kumpulan bahasa? Jadi sekbid bahasa ini adalah suatu sekbid yang memegang peranan penting dalam perkembangan skill bahasa anak IJS, baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Dan selain bulan bahasa, mereka memiliki tugas untuk ya mengembangkan potensi itu sendiri, mengembangkan potensi warga IJS itu sendiri. Jadi mereka dapat ya misalnya kalau event offline mungkin mereka misalnya jika morning briefing mungkin mereka bisa dapat mengadakan performance untuk
public speaking, misalnya pidato atau debat dan lain-lain. Jadi bahasa itu adalah sebenarnya cukup mirip dengan kegiatan komunikasi atau kegiatan tertulis juga sebenarnya. Jadi sekbid bahasa itu sangatlah penting dalam pengembangan bahasa itu sendiri. Jadi selain bulan bahasa, mungkin bisa dapat membuat suatu terobosan baru untuk melakukan pidato atau melakukan debat secara reguler dalam 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Di multimedia kegiatan selain ngatur sound system ada apa aja? Jadi multimedia itu adalah sekbid yang aku ikutin di saat aku duduk di bangku kelas 10, dan sekbid ini selain melakukan sound system itu adalah men-setting proyektor jikalau event offline, atau juga jikalau event offline mereka memegang peranan penting dalam pembuatan PowerPoint presentation. Jadi saya percaya bahwa sekbid multimedia adalah suatu orang atau kelompok orang yang sangat familiar dengan penggunaan teknologi. Jadi mereka tidak memiliki kesusahan dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Dan di saat situasi genting seperti ini, yaitu online, mungkin mereka bisa mengatur Zoom meeting atau ya mendesain Zoom meeting, atau juga bisa membuat PowerPoint presentation untuk dipresentasikan oleh narasumber yang akan melakukan komunikasi nantinya. Jadi pastinya akan ada kegiatan lain selain untuk mengatur sound system itu sendiri. Untuk event yang telah dilakukan, OSIS 2020 atau 2021 tidak. Contoh event yang kabinet aku lakukan, yaitu kabinet extraordinary lakukan, itu sebenarnya sangat sedikit karena kami terkendala oleh kasus COVID-19. Tapi ada beberapa event, yaitu adalah Sumpah Pemuda dan tes bahasa Jepang kemarin dan Inception kemarin. Dan ya sebenarnya sangat disayangkan karena kami tidak dapat bekerja secara maksimal, bisa diomong, untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 itu sendiri. Oke. Sekbid komunikasi selain jadi MC apa saja? Oke, sekbid komunikasi itu adalah seperti saya bilang tadi, sekbid yang berkomunikasi secara langsung kepada para peserta didik. Ya pastinya itu adalah suatu kegiatan yang bernuansa public speaking, dan MC itu pastinya itu adalah pekerjaan yang sangat umum kepada para anggota sekbid komunikasi. Jadi mereka adalah suatu anggota yang berkomunikasi secara langsung atau tidak. Misalnya selain jadi MC, mungkin mereka juga bisa menjadi narasumber, seperti saya sekarang menjadi narasumber informasi terhadap sosialisasi pengurus OSIS sama IJS itu sendiri. Jadi ya pastinya banyak sih tugas selain MC. Mungkin mereka bisa melakukan podcast bareng orang yang mereka inginkan, atau mereka bisa melakukan interview dan lain-lain. Jadi pastinya akan sangat banyak tugas dari sekbid komunikasi itu sendiri. Untuk kegiatan olahraga itu dimasukkan ke dalam sekbid apresiasi seni tadi, yaitu adalah talent. Jadi jikalau mungkin kalian ingin seperti merancang event olahraga seperti event basket atau event bulu tangkis misalnya, kalian bisa merancang itu di dalam suatu sekbid, suatu organisasi, yaitu sekbid apresiasi seni itu sendiri. Jadi apresiasi seni itu adalah bukan sepenuhnya terhadap mungkin misalnya performance musik atau talenta, mungkin ya musik seperti gitar atau biola dan lain-lain, tetapi apresiasi seni itu juga bisa dalam bentuk olahraga, yaitu sport. Dalam hal ini mungkin bisa basket atau bulu tangkis dan seterusnya.
Untuk pertanyaan saya tutup sampai situ. Dan sekarang saya ingin memberikan Google Form yang akan kalian isi nantinya. Jadi Google Form ini saya harap kalian dapat isi secepat mungkin, dan setelah mengisi Google Form itu, kalian saya harapkan untuk mengecek email kalian sesering mungkin supaya kalian dapat join Zoom meeting, join line group yang akan diberikan nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk 40-an menit yang sudah berlalu. Semoga kalian bisa menjadi calon anggota OSIS tahun 2021 dan 2022 yang memiliki konsistensi yang sangat tinggi dan memiliki motivasi untuk berjuang dan berorganisasi dalam suatu organisasi itu sendiri. Terima kasih dan selamat pagi. Untuk link Google Form-nya saya akan kirim di kolom komentar sekarang. Jadi Google Form itu bisa kalian isi sekarang juga, karena pembukaan form sudah resmi saya buka dalam detik ini. Oke, terima kasih yang sudah join. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sosialisasi ini dapat menjadi suatu permulaan bagi kalian untuk memilih sekbid apa yang kalian inginkan. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan pandangan bagi kalian tentang apa arti OSIS itu, sekbid apa aja yang ada, dan posisi apa yang cocok dengan karakter diri kalian itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih.